Sebelum lanjut episode 230-232 jangan lupa subscribe channel, jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar, agar kami tetap semangat buat episode selanjutnya. Terima kasih. Mereka masih tidak percaya episode 230. Saleh dan yang lainnya tidak mempercayai pengemudinya, tapi Tai Long percaya. Tai Long Tang telah mendengar kata-kata Wall di perusahaan bahwa hanya penghuninya yang bisa masuk ke area Villa Danau Naga di Saddle Hill. Wall juga mengatakan bahwa jika seseorang membeli villa di sana, ia harus datang ke pintu gerbang area villa untuk menyambut mereka yang ingin mengunjunginya. Cara terbaik untuk menjemput pengunjung itu adalah dengan mengirim bus. Tapi bukankah Charlie seorang satpam? Meskipun Janet adalah seorang manajer, Duncan Electronics bukanlah manajer yang besar, jadi berapa banyak uang yang bisa dia hasilkan dalam 1 tahun? Bahkan Tai Long, manajer puncak yang bisa menghasilkan lebih dari 1 juta setahun, tidak mampu membeli villa. Doug juga tidak bisa. Pekerjaannya adalah belajar barang antik, cukup sopan, tetapi dengan gaji yang rendah. Shell juga miskin. Mereka bahkan tidak mampu membeli rumah, apalagi villa. Meskipun Tai Long tidak membenci Charlie sekarang, dia merasa tidak nyaman mengetahui kekayaan Charlie. Tai Long tidak akan lebih unggul dari Charlie jika Charlie benar-benar bisa membeli villa di sana. Ayo pergi. Tai Long merasa ribet kemudian masuk ke dalam bus terlebih dahulu. Saleh dan yang lainnya harus mengikuti. Saat bus menuju Saddle Hill, orang-orang di dalam bus menjadi bingung. Apakah menantu Doug, Charlie Lu, memang membeli sebuah villa di Danau Naga? Saleh menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. Tapi saat bus berjalan, mereka menjadi lebih terkejut. Karena bus itu hanya menuju ke area Villa Dragon Lake. Saleh. Apakah ada rumah lain di Dragon Lake yang diharapkan untuk villa-villa itu? Seorang lelaki tua bertanya pada Saleh. Saleh menggelengkan kepalanya dengan wajah cemberut. Dia punya firasat buruk sekarang karena hanya ada area villa. Meskipun ada Taman Sains Teknologi JCS di atas bukit, itu masih sedang dibangun. Pak, apakah Anda membuat kesalahan? Mengapa Anda pergi ke area villa? Saleh bertanya pada pengemudi. Apa? Sopir tiba-tiba menghentikan bus, diikuti oleh inersia yang kuat, hampir mengusir mereka yang ada di dalam bus. Kesalahan. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Sopir itu marah. Misi ini cukup signifikan, dan dia akan dihukum berat jika gagal. Baik Pak. Apakah Anda akan ke area villa? Tanya Tai Long. Tentu saja. Bukankah kamu datang ke sini untuk mengunjungi villa baru seseorang? Sopir itu menatap Tai Long. Kami. Tai Long ragu-ragu dan kemudian bertanya. Pak, apakah Anda tahu nama yang harus Anda jemput? Saleh Tang, Tai Long Tang. Sopir menjawab. Wajah Saleh banyak berubah. Tidak salah lagi, dan Charlie benar-benar membeli villa di sana. Orang-orang di bus saling memandang dengan ekspresi rumit. Ayo pergi, Pak. Maaf. Kami salah. Tai Long menghela nafas dan kemudian meminta maaf kepada pengemudi. Sopir juga menghela nafas lega. Meskipun orang-orang itu terlihat miskin, dia harus menghormati mereka karena mereka adalah kerabat Tuan Muda. Apakah kamu tahu berapa harga villa Tuan Muda Lu? Hanya dekorasinya saja yang harganya hampir 50 juta, cukup untuk membeli villa umum di sana. Sopir mengubah topik pembicaraan untuk meredakan suasana. Apa? Hanya dekorasinya saja yang harganya hampir 50 juta. Hiasan seperti apa yang dia buat? Beberapa orang berteriak kaget. Bahkan mereka tidak dapat menghasilkan uang sebagai biaya dekorasi Charlie sepanjang hidup mereka. Saleh tercengang. Kesenjangan antara Charlie dan mereka begitu besar. Rumah Tai Long hanya bernilai 1 juta, tapi mengapa Charlie bisa begitu kaya? Tuan, apakah villa Charlie yang terbaik di sana? Kudengar yang terbaik tidak untuk dijual. Tai Long menarik napas dalam-dalam dan kemudian bertanya. Tentu saja. Tuan Lu harus menyimpan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa menjualnya kepada orang lain? Pengemudinya dari Josh Group, jadi dia tahu banyak tentang informasi tersebut. Kata-kata pengemudi membuat Tai Long tercengang. Apakah maksud pengemudi bahwa semua villa adalah milik Charlie, jadi dia menyimpan yang terbaik? Dia. Apa identitasnya? Tubuh Tai Long gemetar. Dia akhirnya mulai menyadari kesenjangan besar antara dia dan Charlie Lu. Charlie jauh lebih baik darinya. Sama seperti mereka terkejut, bus masuk ke area villa. Orang-orang di bus semua mulai mengagumi ketika mereka melihat villa-villa yang mengesankan itu. Itu hanya di mana orang kaya harus hidup.
Itu hanya rumah orang-orang hebat. Yang terbesar di sana adalah villa baru Tuan Lu. Sebuah kastil memiliki luas hampir 2000 meter persegi. Sopir menunjuk ke Grand Villa. Mereka semua berbalik untuk melihat villa. Memang, itu adalah kastil yang spektakuler. Mereka juga bisa melihat beberapa penjaga berpatroli. Perasaan yang luar biasa yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dekorasi di dalamnya jauh lebih megah. Ada hampir semua jenis area permainan, bola basket, tenis, dan bahkan golf. Ruang hiburannya termasuk bar, ruang dansa, spa buatan, dan bahkan danau naga alami. Oh, ruang koleksi berisi banyak lukisan terkenal, barang antik, dan permata, terlalu mulia untuk dibayangkan. Sopir memperkenalkan villa kepada mereka dengan bangga. Dia hanya salah satu penjaga villa sebelumnya, jadi dia tahu hampir semua yang ada di sana. Kegembiraan Shell episode 231. Orang-orang di bus semua tercengang oleh kata-kata pengemudi. Bahkan Tai Long, yang pernah belajar di luar negeri dan melihat dunia, tercengang. Tampaknya Charlie benar-benar menghabiskan hampir 50 juta yuan untuk mendekorasi villa. Sebenarnya tidak banyak untuk dekorasi villa, tetapi ruang koleksi pasti menghabiskan banyak biaya. Sopir menghentikan bus di gerbang villa. Doug dan Shell sudah berdiri di sana untuk menyambut. Tuan rumah pertama-tama harus mengarahkan para tamu untuk melihat villa secara keseluruhan dan kemudian menerima kekaguman tamu. Sopirnya tahu banyak tentang ini, jadi dia buru-buru menghentikan mobil di gerbang, bukannya masuk. Ketika kerabat turun dari mobil, mereka berjalan dengan hati-hati, takut merusak ubin lantai yang terang. Sopir menjelaskan, ubin lantainya didatangkan dari luar negeri. Dibuat dengan teknik khusus, jadi sangat keras bahkan mobil tidak bisa memecahkannya. Para kerabat akhirnya mulai berjalan secara alami. Saleh, ayo. Mari kita lihat villa menantuku. Shell tersenyum ketika dia datang dari gerbang. Oh, kami juga akan pindah. Menantu laki-laki saya berencana untuk membeli yang lain, tetapi saya menolak. Villa ini cukup besar untuk menampung kami, jadi saya tidak ingin dia membuang-buang uang. Shell melanjutkan. Shell, menantumu sangat hebat. Aku sangat iri padamu. Ya. Aku akan membuat mimpi indah setiap hari jika aku bisa memiliki menantu yang begitu kaya. Mereka mulai menyanjung Shell seolah-olah mereka melupakan ejekan yang mereka berikan kepada Charlie beberapa hari yang lalu. Kekaguman orang-orang itu membuat Shell sangat gembira sehingga dia bahkan merasa sedang terbang di langit. Tidak heran orang selalu mengejar uang. Karena semua orang akan iri pada yang kaya dan harus menyanjung yang kaya. Humpe, apakah hebat menjadi kaya? Kami adalah saudara. Apakah menurutmu perlu untuk pamer di depan kita? Sangat jijik. Saleh bergumam ketika dia melihat orang-orang menyanjung Shell. Saleh hanyalah tipe sombong yang selalu cemburu pada yang lebih kaya dan meremehkan yang lebih miskin. Tapi sekarang, dia hanya bisa mengeluh di dalam hatinya. Ketika orang-orang itu secara pribadi melihat dekorasi di dalamnya, mereka tahu itu masih belum cukup yang dikatakan pengemudi sebelumnya. Villa Charlie begitu mulia, mewah, dan megah sehingga tidak ada yang bisa dengan mudah menggambarkannya hanya dengan beberapa kata. Segera, keluarga Wang juga tiba. Shell meminta Charlie untuk menjemput Kemp dan yang lainnya. Charlie baru saja memimpin Phil, Joel, Wall, dan Silver untuk mengunjungi villanya, jadi dia meminta Janet untuk menjemput mereka. Karena pengawal di sekelilingnya, Janet harus membeli mobil baru. Itu adalah MPV Cadillac, indah dan bertenaga tinggi. Kamarnya cukup untuk Kemp, Faye, Wendy, Jack, dan Jordan. Di mana rumah mereka? Mengapa mereka tidak memberitahu kita sebelumnya? Faye sudah tidak sabar setelah menunggu lama di pintu gerbang. Dia baru saja pamer di depan Shell beberapa hari yang lalu, tetapi hanya beberapa hari kemudian, Shell mengundangnya untuk mengunjungi rumah baru mereka, membuatnya sangat tidak nyaman. Dia tidak ingin datang, tetapi karena Wendy mengatakan bahwa rumah Shell pasti rusak, Faye memutuskan untuk mengejek Shell. Mereka mengira itu hanya rumah miskin biasa. Jack juga ada di sana karena dia berencana untuk meminjam sejumlah uang dari Charlie. Apakah Charlie yang membelikan rumah baru untuk bibi Shell? Wendy tiba-tiba bertanya. Tidak mungkin. Charlie bahkan belum membeli rumah untuk dirinya sendiri, jadi bagaimana dia bisa membelikan rumah untuk Shell? Faye menggelengkan kepalanya. Charlie kaya, tetapi Faye tidak berpikir Charlie akan memperlakukan Shell sebaik cara Jack memperlakukannya. Segera, Janet sampai di gerbang dan menghentikan mobil di dekat mereka. Paman Kemp, Paman Jordan.
Janet membuka pintu mobil dan kemudian hanya menyapa Kemp dan Jordan. Janet muak dengan Faye dan Wendy sebelumnya, jadi dia tidak ingin berbicara dengan mereka. Sebenarnya Janet tidak ingin mengajak keluarga Wang, tapi Shell bersikeras untuk pamer, jadi Janet tidak bisa menolak. Janet, apa kamu membeli mobil baru? Itu Cadillac, pasti mahal. Untuk meminjam uang dari Charlie, Wendy harus menundukkan kepalanya dan menyanjung Janet, meskipun dia sangat membenci Janet. Ya, Charlie membelinya untukku. Sekitar 1,57 juta. Janet mengangguk, bingung dengan sikap Wendy. Janet murah hati. Selama orang lain tidak memprovokasi dia akan selalu memperlakukan orang lain dengan sopan. Seperti Inge Liu, yang pernah menyinggung Janet sebelumnya, tapi selama dia bisa menyesalinya, Janet masih memaafkannya. Charlie sangat kaya. Jack juga berkata. Itu adalah pikirannya yang sebenarnya. Hanya dengan melihat mobil Charlie, Steinway, dan kendaraan baru Janet, Cadillac, Jack tahu Charlie cukup kaya. Janet tersenyum dan tidak bermaksud rendah hati. Dia pikir tidak perlu rendah hati karena Charlie sangat kaya. Ayo pergi. Yang lain sudah ada di sana, kata Janet. Mereka masuk ke mobil, dan Janet menyalakan mobil. Tiba-tiba, Faye bertanya dengan rasa ingin tahu. Janet, di mana rumah baru ibumu? Rasa Hormat Wendy episode 232. Sebuah rumah di area Villa Danau Naga. Charlie membelinya, dan keluargaku juga tinggal di sana. Janet menjelaskan. Orang tuamu juga tinggal di sana. Pasti ramai. Faye tersenyum. Dia pikir Charlie juga miskin, yang hanya membeli satu rumah untuk keluarga mereka. Dan dia merasa lebih unggul dari Shell karena Charlie masih belum membelikan rumah untuk ibu mertuanya. Tampaknya Jack masih lebih baik. Faye datang ke Joel City berkali-kali, tetapi dia tidak tinggal di kota, jadi dia tidak tahu banyak tentang area Villa Danau Naga. Dia pikir rumah-rumah di sana biasa-biasa saja. Janet, pasti tidak nyaman bagi keluargamu untuk tinggal bersama di sebuah rumah kecil. Charlie sangat impulsif untuk membeli toko dengan jutaan yuan. Dia harus menghabiskan uangnya untuk membeli rumah baru untuk bibi Shell, kata Wendy dengan ironi. Kemp juga mengangguk. Saat dia mendengar Charlie membeli toko LV dengan 5,5 juta yuan, dia juga merasa Charlie impulsif. Janet, Charlie kadang-kadang cukup emosional. Kamu harus membujuknya untuk tidak membuang-buang uang. Jordan juga menyarankan. Janet tersenyum pahit. Oke, Paman Jordan. Aku akan membujuknya. Sebenarnya, Janet tidak tahu seberapa kaya Charlie, tapi dia tahu investasi Charlie di Science Park, supermarket, dan perusahaan batu. Itu benar-benar sosok astronomi. Jadi, mungkin bagi Charlie, jutaan yuan sama seperti puluhan yuan bagi orang biasa. Jika orang biasa bisa membeli suasana hati yang baik dengan puluhan yuan, semua orang akan melakukannya. Tapi jutaan yuan juga merupakan angka astronomi bagi keluarga Wang, jadi Janet tidak bisa menjelaskan lebih lanjut. Charlie telah memberitahu Janet bahwa dia tidak meminjam uang dari bank, jadi itulah mengapa Wadesie dengan tegas mendukung Charlie. Karena kegagalan Charlie dalam bisnisnya tidak akan membahayakan situasi keuangan Joel City secara keseluruhan, tetapi keberhasilannya akan membawa perubahan besar yang bermanfaat bagi keuangan Joel City. Jadi Wade membuat lampu hijau untuk semua investasi Charlie. Segera, mobil Janet pergi ke jalan terpencil. Melihat mobil hendak menuju bukit, Faye membenarkan kalau rumah Charlie pasti murah dan berada di pinggir kota. Faye dan Wendy saling berpandangan sambil tersenyum. Janet, kita di pinggiran kota, kan? Kenapa kamu membeli rumah yang begitu terpencil? Wendy pura-pura terkejut. Ini Saddle Hill, di mana Taman Sains Teknologi JCS sedang dibangun. Seluruh bukit akan dikembangkan dengan baik di masa depan. Janet tidak menemukan trik Wendy dan menjelaskan dengan sabar. Jadi, rumahmu pasti murah. Di komunitas apa? Wendy bertanya lagi. Komunitas Danau Naga. Faye mengingatkannya. Oh, komunitas Danau Naga. Apakah itu perumahan terjangkau yang ditawarkan oleh pejabat? Wendy tertawa. Janet akhirnya tahu tiruan Wendy. Dia tidak ingin berdiri lagi. Area Villa Danau Naga dibangun oleh Josh Group sebelumnya. Villa-villa di sini semuanya dijual ke orang-orang kaya di kota Joel. Yang terkecil juga memiliki luas lebih dari 500 meter persegi. Semuanya adalah villa 3 atau 4 lantai. Petik 2. Villa. Wendy dan Faye terkejut. Tidak semua rumah mahal bisa disebut villa. Jadi pasti mahal untuk sebuah villa. Berapa? Mungkin di atas 7 juta. Jack bertanya dengan heran.
Dia juga membeli rumah di KJ County, tetapi harganya hanya 5 juta, tidak memenuhi syarat untuk disebut villa. Apa? Apakah benar-benar mahal? Wendy tercengang. Harganya hampir 50 juta, dan hanya orang kaya berpengaruh yang memenuhi syarat untuk membelinya. Janet sekarang mulai mengerti mengapa Shell selalu ingin pamer. Sangat menyenangkan melihat kecemburuan orang lain. Terutama Wendy dan Faye. 50 juta. Wendy dan Faye menarik napas dalam-dalam. Mereka bahkan tidak bisa membayangkan seseorang akan menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli rumah. Jadi milikmu juga berharga 50 juta. Faye masih belum mau percaya. Dia sangat terburu-buru untuk memamerkan rumah barunya yang dibeli oleh Jack kepada Shell. Tapi rumah Charlie jelas jauh lebih baik. Jordan dan Kemp juga saling memandang dengan kaget. Betapa kayanya Charlie. Dia bahkan menghabiskan 50 juta untuk membeli rumah. Janet tersenyum lembut. Dia bahkan tidak mengatakan bahwa villa mereka adalah yang terbaik dan termahal di antara villa-villa itu. Tak lama kemudian, mereka sampai di area Villa Dragon Lake. Faye dan Wendy berhenti ragu ketika mereka melihat villa-villa seperti kastil itu. Mereka sekarang mulai mempercayai kata-kata Janet dan merasa tidak berdaya di depan Janet. Apalagi Wendy sekarang menganggap dirinya seperti badut, yang bahkan pamer ke Janet sebelumnya. Janet hanya tidak ingin peduli padanya. Janet, yang mana milikmu? Nada bicara Wendy akhirnya menjadi sopan. Yang terbesar di sana. Janet menunjuk ke villa terbesar di samping danau. Mereka melihat ke villa yang ditunjuk Janet, tercengang. Itu jauh lebih besar dari villa lain, menonjol dari keramaian. Semegah kastil kecil.